Selamat malam pemirsa, antara demokrasi dan kebebasan merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Di era saat ini harusnya kita bebas berekspresi, bebas mengeluarkan pendapat, namun butuh pernyataan dari Koordinator BEM seluruh Indonesia Kaharudin yang membandingkan antara Orde Baru dan juga era sekarang menuai banyak sekali kritikan. Iya, meskipun kemarin juga sempat kesleo, salah sebut, kemudian hujatan pun menyerbu koordinator dari BMS ini meskipun sudah direvisi ataupun diklarifikasi, diungkapkan bahwa perbandingan ini antara Orde Baru dan juga masa saat ini reformasi ini yang kemudian dia soroti, di mana di era saat ini harusnya lebih baik lagi dibandingkan dengan orde sebelumnya. Kita akan cari tahu apakah sebenarnya pada masa saat ini masyarakat Indonesia betul-betul mendapatkan kebebasan, demokrasi dan juga kesejahteraan yang cukup. Nah, kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Tapi sebelumnya, seperti biasa Andrew, ada beberapa highlight yang akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Salah satunya yaitu Israel yang sempat menyerbu jamaah di Masjid Al-Aqsa pada saat melaksanakan sholat subuh pada tanggal 17 April kemarin, di mana diketahui bersama paling tidak ada 19 orang warga Palestina cedera. Bahkan data terbaru menyebutkan 150 orang yang berada di dalam Masjid Al-Aqsa ini mengalami luka-luka. Bisa Anda perhatikan ada tembakan peluru karet seperti itu, bahkan granat kejut juga dilemparkan. Perdana Menteri Israel mengatakan ini dipicu oleh sultan dari Hamas. Namun sangat disayangkan karena bersih tegang antara Israel dan Palestina belum juga usai. Ini merupakan bentuk kecaman dari Indonesia. Indonesia tegas seperti itu, mengecam apa yang telah dilakukan oleh Israel terhadap kota suci ketiga umat muslim di dunia ya. Ya, di terakhir kemarin sempat ada serangan bom juga dari Israel yang diluncurkan di jalur Gaza cukup besar dan Indonesia tentu mengecam hal ini. Kali ini yang jadi kontroversial juga. Ini pernyataan dari Koordinator BEM seluruh Indonesia ketika tampil di salah satu TV swasta nasional. Bahkan Ketua BEM seluruh Indonesia Kaharudin ini menjadi sorotan karena ucapan tentang Orde Baru. Sebelumnya ia mengatakan di zaman Orde Baru itu yang namanya kebebasan, kesejahteraan itu bisa didapatkan oleh bangsa ini. Ya, ini yang kemudian sempat mendapatkan kecaman juga, hujatan juga dari sejumlah pihak, tapi kemudian setelah hal ini menjadi perbincangan, langsung diralat, diklarifikasi langsung oleh Koordinator BMSI yaitu Kaharudin yang menyebutkan maksud dan juga tujuannya ini adalah itu tadi. Pada saat Orde Baru yaitu betul-betul kemudian kesejahteraannya terjaga, tapi kebebasannya dan juga keadilannya yang dianggap tidak ada. Terpleset ternyata Kaharudin ketika tampil di TV. Karena saat tampil di TV itu ia juga disandingkan dengan aktivis 98. Di sana ada Mas Sintong juga yang mempertanyakan. Jangan salah, banyak tragedi yang terjadi pada Orde Baru. Kita tanya kepada narasumber kita yang juga aktivis malam hari ini ya, Maria ya. Iya, oke, kalau begitu langsung saja lah kita bahas lagi langsung di meja catatan demokrasi. Sudah ada sejumlah narasumber kami. Langsung kita sapa, ini dia ada Bang Bodi Hargens, pengamat politik. Selamat malam. Assalamualaikum Bang. Dan juga ada Bang Teddy Gusnaidi, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Bang. Kami juga menghadirkan Bang Egy Sujana, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Assalamualaikum, selamat malam Bang Egy. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penampilan baru Bang, ya rambutnya biasanya kan pakai ini ya, pakai topi ya Bang Egy. Kemudian karena mau ngomong sama mahasiswa. ada juga Bang Immanuel Ebenezer, aktivis 98. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Kami juga menghadirkan langsung Koordinator BEM seluruh Indonesia, yakni Kaharudin. Selamat malam, Mas Kaharudin. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Oke, kita tahan dulu Mas Kaharudin. Kita akan coba tanyakan langsung kepada aktivis 98 yang waktu turun juga langsung ke jalan. Bang Eben, menurut Anda bagaimana Bang Eben? Apakah betul kemudian kalau Anda bisa membandingkan pada saat Orde Baru dengan Orde saat ini atau reformasi saat ini, apakah betul memang lebih baik pada saat waktu yang lalu? Ya, kalau dibandingkan era Orde Baru dengan sekarang ini jauh sekali. Jauhnya pertama bahwa Orde Baru rezim yang anti terhadap kemanusiaan. Kedua, korup. Jadi kalau dibilang ada kebebasan kemudian ada kesejahteraan, ada keanehan. Saya kasihan sekali adik BMC ini, tapi kan sudah diralat sama beliau tuh ya. Ya dia keceplosan, yang keceplosan wajar lah. Tapi semoga itu benar-benar kepleset lah, tidak menjadi sebuah sikap seorang mahasiswa atau seorang demonstran
yang coba menghilangkan proses sejarah yang pernah saya perjuangkan saat itu. Karena adik-adik ini berani demonstrasi di jalan karena pernah ada hasil perjuangan yang pernah kita perjuangkan. Kalau mereka hari berjuang kan tidak direpresi seperti dulu. Kalau kita dulu pulang itu harus rame-rame, tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri itu ada resiko dan konsekuensi politiknya. Pertama kalau nggak kita diteror ya diculik. Nah kita lihat berapa kawan-kawan saya kan diculik, saya dulu dihabisin di jalan, Adian, Desmond semua pernah dianiaya. Nah kalau seandainya dibilang ada kesejahteraan yang mana? Semua palsu kok Orde Baru. Tapi bagaimana dengan era saat ini? Nah kalau ditanya era hari ini memang pada periodik pertama Presiden Jokowi cukup lumayan bagus. Demokrasinya bagus, lantas kesejahteraannya. Memang di periode kedua ini parah sekali. Wow. Kalau Orde Baru yang dirawat adalah persatuannya. Tapi periode kedua di eranya Jokowi ini yang dirawat adalah apa? Perpecahannya. Parah itu harus ada indikatornya Bang. Iya, Maksudnya perpecahan itu sederhana. apa tolak ukurnya? Itu yang harus Rakyat hari dijabarkan. ini, dengan adanya diksi-diksi kampret, cebong, lantas kadrun, terorisme dan sebagainya itu gila menurut Itu kan saya. sudah lama. Sampai sekarang masih berlaku. Faktanya, salah satu faktanya adalah, ini saya kan orang yang terbiasa dengan dunia politik. Di era Orde Baru saya di stigma komunis saat itu. Di era Jokowi yang saya pendukungnya aja saya di stigma teroris. Bahkan dibilang kadrun varian baru. Nah, ini menurut saya keji. Ada kekejian yang saya lihat, ada kemunduran demokrasi di periode kedua ini. Dan kita harus berani mengkritik itu. Saya lihat kawan-kawan saya kayak Boni Argen, kecewa juga. Saya lihat Teddy juga kecewa dengan situasi politik hari ini. Kenapa ada perbedaan antara periode pertama dan periode kedua dengan pucuk pimpinan yang sama? Periode pertama ada kejujuran dan ikhlasan dan ketulusan. Tapi periode ini banyak garong dan maling. Maling dalam hari ini artinya? Lihat dong, minyak goreng sampai detik ini yang dibilang bulan Februari itu akan selesai semua. Faktanya apa? Sampai hari ini yang ditangkap kan? Memang ini berdampak langsung pada Anda? Sangat berdampak dong. Pertama bukan saya aja, orang tua saya, tetangga saya, saudara saya. Yang tinggal di Republik kan bukan saya sendiri. Ada saudara saya, ada anak saya. Lantas anak saya juga mau belanja gorengan. Jadi naik harganya. Nah dampak-dampak itu kan tidak dirasa oleh para pembantu presiden yang hari ini tidak punya empati sedikit pun terhadap persoalan rakyat. Bang Eben. Mereka ramai-ramai ngenggarong untuk 2024 nanti. Apakah Anda merasakan secara langsung? Ini kan maksud Anda kan pemerintah kan bisa dikatakan ya ini sebuah kabinet. Tidak sendiri-sendiri berjalan. Ini merupakan sebuah kesatuan sistem seperti itu. Apakah memang Anda secara personal mengalami kejadian tersebut? Hari ini saya melihatnya tidak. Tidak ada kesatuan pemerintah hari ini, periode kedua ini. Semua terpisah, karena semua tidak terkoordinir. Berkali-kali presiden menyampaikan keluhannya, bahkan disampaikan ke publik. Menteri, kabinet, semua mereka tidak mengambil keputusan terkoordinasi. Setiap apa yang diputuskan tidak pernah disampaikan ke publik dengan benar. Presiden saking muaknya mengkritik pembantunya sendiri. Nah problemnya pembantunya tidak ada yang mampu menerjemahkan kritik presidennya sendiri. Kalau nggak mampu diganti aja Bang. Ini buktinya masih ada Bang semuanya. Lagi menurut saya tangkap tuh, apalagi ngomong-ngomong 3 periode. Yang ngomong 3 periode sampai yang sekarang minyak goreng langka. Harus ditangkap dong, kalau nggak punya tanggung jawab moral dan politik mundurkan diri. Nah problemnya kan sampai detik ini tidak ada yang mundurkan diri. Bahkan seakan-akan tidak punya rasa malu. Semua rakyat bangsa ini seakan-akan problem itu adalah Jokowi masalahnya. Kan ini ngawur kasihan. Presiden seharusnya menteri ini kan bekerja untuk presiden, bukan presiden bekerja untuk menterinya. Jadi logika terbaliknya hari ini. Tapi kan Jokowi Makanya punya sedikit hak mundur prerogatif Bang. Jokowi ini. punya hak prerogatif kalau tidak suka sama Jokowi atau misalnya tidak sesuai, tidak sejalan visinya sama Jokowi, ya sudah copot saja Bang. Nah gini, presiden itu sangat pemimpin yang sangat punya etik sekali ya. Nah problemnya kan kita lihat pembantu tidak punya etika dan moral. Pembantunya yang mana ini Bang? Harus hati-hati, datanya Yang juga ada. teriak-teriak 3 periode. Kedua yang teriak-teriak minyak goreng, tahu usah pakai minyak goreng, Lutfi lah. Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan, biar publik tahu tuh. Hari ini Kejagung tegas Bang, ada dirjen dari Kemendak yang sudah diamankan jadi tersangka. Juga jadikan tersangka Bang. Itu buktinya. Nanti kan selanjutnya kan proses hukum kan kita tahu. Kita lihatnya ke depan nanti. Semoga aja M. Lutfi ini ditangkap lah ya. Jangan kelamaan. Karena berkali-kali dia ngebohongin publik. Berkali-kali dia juga ngebohongin presiden.
Banyak sekali Bang ya Eben. kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan yang seharusnya kata akhir bulan ini selesai, pasar sudah ada, sudah aman. Faktanya kan tidak sampai detik ini. Dan salah satu keluhan presiden kan problemnya itu juga minyak goreng. Yang akhirnya presiden diserang. Kemudian 3 periode juga presiden yang diserang. Sampai terjadinya jatuh korban pada tanggal 11 kemarin, Kami Adi agak Armando. kaget dengan komentar Bang Eben, Iya. karena Anda ini kan posisinya pernah jadi komisaris, pernah berada di lingkaran ring 1 Anda juga istana kemudian seperti itu. memperjuangkan Tapi juga apa buktinya yang sekarang ada saat apakah ini, ini Bang. karena dicopot pembungkaman ada hubungannya dengan itu tidak? Saya Bang sebelum Eben? dicopot juga begini juga kan. Dicopot tidak dicopot sikap saya nggak berubah kok. Dulu saya mengkritik dikasih komisaris. Mengkritik dikasih komisaris utama. Nggak berubah dari sikap dan pandangan politik saya. Artinya gini, integritas saya tidak bisa dinegosiasikan oleh sebuah jabatan. Karena saya lahir dari dunia gerakan. Makanya sampai detik ini saya nggak pernah mundur dari atas sikap saya. Ketika mereka mau pecat aja, orang nggak ada urusan saya bilang. Memang karena jabatan saya kemudian saya diam dan tidak mau mengkritik, nggak mungkin juga. Atau karena saya dicopot lantas saya dibungkam, nggak juga. Anda merasakan itu ada pembungkaman terhadap diri Anda, Bang Eben? Ya pembungkaman itu terasa sekali lah. Karena mereka anggap bahwa dengan saya dicopot atau yang diorkestrasikan Deddy Siregar dan kawan-kawannya Iya. itu saya bisa dibungkam. Nah inilah kemunduran demokrasi di pemerintahan Jokowi yang era kedua ini, periode kedua ini. Karena mencolok Bang, ketika Anda sudah menjadi saksi meringankan waktu itu mantan Sekjen FPI Munarman, tiba-tiba selang hanya jaraknya sangat dekat sekali, Emmanuel Ebenezer dicopot dari komisaris. Nah itu keji kan. Lalu beberapa minggu kemudian ada seorang komisaris di Bank Syariah Indonesia, ini namanya Arif Rosyid, memalsukan ketua Dewan Masjid Indonesia yang mau ditipu itu adalah wakil presiden aktif. Sampai detik ini tidak dicopot oleh Erick Thohir. Dan salah satu orang yang tidak punya moral ada Erick Thohir. Tapi dicopot dari DMI Bang, Arif Rosyid Bang. Ya Arif Rosyidnya dicopot dari DMI ya, tapi dari komisarisnya Kan sudah dicopot ada tidak. tindakan, Bang, artinya. Enggak dicopot. Itu pidana. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan di persidangan itu dilindungi oleh undang-undang. Saksi meringankan. Ini Pak Egy ini sebagai praktisi hukum. Gitu. Dilindungi oleh undang-undang. Kemudian Munarman sampai detik ini tidak terbukti sebagai teroris. Dan maksud dan tujuan saya jelas ke sana. Bagaimana bangsa ini ke depan bisa rekonsiliasi menghadapi 2024. Tidak terbukti, Tidak tapi ada kondisinya lagi sudah namanya keluar, persoalan Bang, ya. cebong kampret, kadrun itu udah nggak ada. Kita menuju demokrasi yang lebih apa? Lebih sehat ke depan. Nah problemnya, ini aktivis-aktivis yang tidak punya sejarah bagaimana berhadapan dengan kekuasaan, menjadi aktivis media sosial tanpa punya beban, pemahaman politiknya rendah, pemahaman ideologinya juga sangat minim, mendikte bangsa ini, mendikte kita, seakan-akan mereka paling demokrasi. Opini mereka itu dijadikan opini tunggal. Dan ini kan bahaya buat Waduh, demokrasi. Kalau memang berbicara mengenai aktivis media sosial, Bang Teddy harus berbicara nih, Bang. Beliau Silakan udah aktivis tanggapannya, media, Bang Teddy. tapi beliau bukan membangun narasi-narasi yang Oke. berbasis perpecahan, Kita berikan kesempatan kebencian. dulu bagaimana Bang Teddy bersuara. Gitu. Silakan, Bang. Kalau berdasarkan judul ini memang saya melihat seolah-olah kita harus membicarakan apakah lebih baik Orde Baru dengan yang sekarang. Kita berempat ada di sini adalah orang-orang yang jelas menentang Orde Baru saat itu. Jadi kalau mau dibicarakan apa yang mau dibicarakan. Tapi saya menyatakan begini, kalaupun harus dilihat perbedaannya, saya bilang saat ini kalau menjadi catatan saya terhadap pemerintahan Pak Jokowi, sejak dari periode pertama dan yang kedua, saya melihat bahwa memang dan bisa di-track pernyataan-pernyataan saya selama ini, saya melihat bahwa Pak Jokowi itu orang yang punya keberanian yang tinggi, orang yang berani untuk bersikap, memutuskan, tapi sayangnya beliau tidak memiliki pembantu-pembantu yang punya keberanian seperti beliau. Ya, itu yang menjadi catatan saya dari dulu hingga hari ini. Kenapa? Karena saya melihat terjadinya kerusuhan atau permasalahan-permasalahan selama ini itu karena ketegasan yang tidak ada. Tidak ada ketegasan terhadap tindakan-tindakan yang terjadi di masyarakat sehingga akhirnya masyarakat ikut terlibat, ikut berdebat, ikut melakukan pembelaan maupun ikut melakukan penyerangan. Dan yang akhirnya yang dikorbankan adalah masyarakat. Masyarakat ini adalah orang-orang yang tidak terlatih untuk berperang, tidak terlatih untuk berpolitik,
tapi mereka dipaksa untuk melakukan itu karena tidak ada ketegasan. Bang Teddy, Anda sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Koordinator Pusat BMSI bahwa di era saat ini tidak ada kesejahteraan, tidak ada kebebasan? Nah itu ngawur itu jelas. Ya jadi kalau soal BMSI ini, saya sebelum demo mereka tanggal 11, saya sudah memberikan statement jelas. Ya mungkin kalau di sini saya minta maaf kalau bahasa saya agak kasar. Saya sudah mengatakan bahwa bagi siapapun orang yang menyalahkan Pak Jokowi terkait 3 periode ini, mohon maaf saya mengatakan goblok. Ya. Kenapa? Karena saya bilang ini hal yang sangat mendasar. Hal yang sangat mendasar kalau sampai mahasiswa ya tidak mengerti bahwa yang punya kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45 itu bukan eksekutif, bukan presiden, tapi legislatif. Nah, dan saya katakan saat itu sebelum tanggal 11, kalau sampai ya ada politisi, partai politik yang menyalahkan, maka double gobloknya gitu. Makanya kan kemarin demonya digelar di depan Senayan, Bang. Ya, enggak, makanya kan awalnya enggak ke situ. Ya. Nah, awalnya kan memang tidak ke situ. Makanya saya bilang, alasan BMSI ini bilang ke Seleo itu adalah cara dia untuk menutupi kesalahannya, karena kalau Pak Fahri Hamzah mengatakan, "Oh, yang namanya orang kesalahan itu wajar." Tapi saya punya catatan, beberapa catatan kalau saya bisa bacakan. Bagaimana BMSI ini melakukan tindakan banyak kebodohan yang dilakukan, sehingga saya mengatakan ini bukan lagi keseleo, tapi memang BMSI dan anak-anak yang turun ini memang orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Tapi kan BMSI juga mempertanyakan, Bang. Waktu itu gaungan 3 periode itu muncul dari koalisi di Jokowi, ada PKB di sana, ada PAN di sana. Betul, begini, mereka nggak punya data. Saya mengatakan mereka nggak punya data, mereka sama sekali tidak memiliki ilmu. Saya berani katakan itu. Kenapa? Setelah saya ingatkan itu, saya berharap mahasiswa ini akhirnya membaca, karena pernyataan saya naik di media, beberapa media. Saya berharap mereka ini akhirnya menyadari dan akhirnya mengubah. Tapi apa yang terjadi? Pada selanjutnya mereka mengatakan begini nih, bahwa menuntut Pak Jokowi untuk membuat surat resmi atau membuat statement resmi, ya, presiden membuat statement resmi untuk menolak 3 periode. Kalau Pak Jokowi melakukan, ya, mengikuti tuntutan mereka, maka betapa bodohnya presiden kita, ya, karena nanti dia akan ditertawakan oleh legislatif. Mereka akan bilang, "Hei Pak Jokowi, kenapa kalian mengatur kewenangan kami?" Ya. Jadi ini dua kebodohan yang sudah dilakukan. Nah, ketiga, mungkin setelah itu mereka menyadari, oh iya ternyata setelah dibuka undang-undangnya, oh bukan bukan eksekutif. Sehingga mereka H-1 kalau nggak salah itu merubah. Yang tadinya ini patut diinformasikan juga, kami media juga mencatat kenapa poin dari tuntutan mahasiswa ini berubah, karena tanggal 10 April Presiden Jokowi tegas konvers seperti itu bahwa itu dari awal. Pemilu tanggal 14 Februari 2024 tidak bisa ditawar, sehingga poin dari mahasiswa tadi tiba-tiba tunggu, sebelum tanggal 10 Pak Jokowi sudah mengatakan itu. Berkali-kali. Ya, iya kan, berkali-kali. Iya kan? Jadi bukan alasannya mereka mengubah jalur itu karena mereka akhirnya membaca, menyadari bahwa oh iya, ternyata kami salah. Kalau menurut saya seharusnya ketika sudah mengetahui salah, maka BMSI dan mahasiswa yang lain menyatakan kami harus meminta maaf kepada presiden. Sudah diklarifikasi Bang Teddy. Kami meminta maaf kepada presiden, makanya mereka akhirnya ke DPR. Harusnya begitu, karena mereka harus punya jiwa yang besar. Mereka sudah melakukan kesalahan, mereka harus meminta maaf, tapi mereka tidak lakukan. Akhirnya mereka pindah ke Senayan. Catatan saya lagi, ternyata ya memang dasarnya memang mereka memang dasarnya berangkat itu tanpa punya konsep, tanpa punya ilmu. Mereka menuntutnya ke DPR. Sudah diungkapkan juga, Bang, ini bagian dari strategi. Ini bagian dari strategi agar tidak ditunggangi. Ini bukan soal strategi, ini kebodohan yang bertambah terus-menerus. Saya ada banyak kebodohannya. Oke, kalau gitu kita tahan dulu, kita akan minta klarifikasi langsung dari Koordinator Pusat BMSI, ada Kak Harudin yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Usai jeda, sesaat lagi pemirsa.
Kami ajak Anda langsung bergabung bersama dengan Koordinator BEM seluruh Indonesia, Mas Kaharudin. Tadi Anda sudah mendengar kritikan dari Bang Teddy dan juga Bang Eben mempertanyakan juga Bang Teddy tadi. Mana data Anda ketika aksi, kenapa datanya dianggap tidak kuat, tidak akurat apa yang digaungkan mahasiswa di depan Senayan 11 April lalu? Baik, terima kasih. Selamat malam untuk abang-abang semua dan selamat malam untuk masyarakat Indonesia. Hidup mahasiswa. Sebagaimana pernyataan saya pada waktu di acara Hot Room pada waktu itu, ditanyakan adalah apa saja yang tidak tercapai pada masa Presiden Jokowi. Namun saat itu, bagaimana pertanyaan yang diberikan, berbagai pertanyaan, dan saat itu saya memberikan pembanding. Maksudnya adalah saya memberikan variabel di Orde Lama dan Orde Baru dan era sekarang. Jadi bagaimana Orde Lama, jadi kata kuncinya adalah dua, terkait tentang yang saya sampaikan adalah terkait yang pertama tentang kesejahteraan dan tentang kebebasan. Terkait tentang Orde Baru, saya sampaikan sebagaimana klarifikasi bahwa memang benar-benar pada waktu itu adalah saya ingin menyampaikan bahwa pada Orde Baru itu kita tidak memperoleh kebebasan, tapi memperoleh kesejahteraan. Kesejahteraan yang seperti apa? Karena di era Orde Baru, kesejahteraan itu terkait tentang kesenjangan sosial itu lebih sempit. Bagaimana di era sekarang kesenjangan sosial itu melebar. Menurut Oxfam itu bahwa empat orang terkaya Indonesia ini memiliki kekayaan setara 100 juta penduduk terbawah. Dan juga berdasarkan Gini Index gitu kan, dari tahun 1984 gitu kan sampai 2017 yang data yang kita punya itu semakin tinggi angkanya dari angka 0 sampai 50. Jadi seharusnya kan hari ini bagaimana kesenjangan sosial antara kaya dan miskin itu terlalu jauh. Maksud dari yang saya sampaikan terkait tentang kesejahteraan. Jadi memang pada waktu itu betul-betul bagaimana penyampaian saya terkait tentang Orde Baru adalah seperti itu. Artinya butuh pembanding karena yang kita lihat adalah jangan sampai setback seperti mundur kepada zaman sebelumnya, dan kita takut kan, kita tidak mau kembali lagi pada masa sebelumnya. Benar sebagai disampaikan oleh Abang terkait tentang Orde Baru kan itu masa lalu, kita mempelajarinya jangan sampai terulang kembali seperti itu, dan ini yang kita khawatirkan bagaimana kita jangan seperti mundur ke zaman Orde Baru dan sebelumnya. Jadi ada dua terkait tentang kesejahteraan dan kebebasan. Jadi yang perlu yang poin kebebasan, Mas, kami butuh penegasan kembali. Yang poin kebebasan berekspresi, mengeluarkan aspirasi, bisa dipertegas kembali. Kalau versi Koordinator BEM seluruh Indonesia, poinnya apa? Esensinya apa? Antara Orde Baru dan juga sekarang di era demokrasi ini. Saat ini terkait tentang bagaimana tentang kebebasan, memang Orde Baru ada masalah kebebasan, ada banyak terjadi pelanggaran HAM di era Orde Baru. Dan juga bahkan hari ini kita kenapa ke era sekarang, janji-janji Presiden juga bagaimana hari ini mengungkap terkait tentang HAM gitu kan, bagaimana terkait tentang hal tersebut. Kemudian juga bagaimana hari ini tentang seandainya ya, Presiden Jokowi kalau itu meminta masyarakat untuk lebih aktif. Kalau seandainya rezim ini otoriter, kamu sudah tidak ada di dunia ini. Saya dari tadi membiarkan Abang berbicara, jadi izinkan saya untuk berbicara, menyampaikan poin saya. Kita habiskan Kaharudin dulu, Bang. Jadi kan biar sama-sama. Tadi saya dia bicaranya ngawur kemana-mana, nggak jelas nih. Silakan Kak, lanjutkan. Oke. Kita nggak minta pengajaran dari kamu, jelas poinnya aja apa. Oke. Baik, terkait tentang kebebasan, bagaimana hari ini ketika kita mengkritik itu dihadapkan oleh dua hal. Yang pertama adalah buzzer, yang kedua adalah terkait tentang ancaman pidana Undang-Undang ITE. Nah, jadi kan seperti itu, jangan sampai hari ini kita seperti mundur. Nah, jadi memang pembandingan seperti itu. Kemudian terkait tentang kesejahteraan, bagaimana hari ini utang negara kan berdasarkan statistik utang sektor publik Indonesia tahun 2014, posisi utang pemerintah itu kan tahun 2014 sebesar 2.599 triliun. Di tahun 2022 sebesar 7.014 triliun. Tapi Bos, beda soal kebebasan, apakah Anda merasakan kebebasan di rezim ini, Anda terganggu nggak? Itu kan poin yang mau ditanya. Apakah Anda selama ini diintimidasi oleh rezim ini? Itu yang mau ditanya.
Karena Anda membandingkan Ya, dengan terkait rezim tentang di sebelumnya, kebebasan. rezim Bagaimana- Orde Baru. yang tidak bisa Kita di dibantah sini tuh ada oleh di hari rezim ini. Orde Baru, kita merasakan bagaimana kita diintimidasi. Nah, pertanyaannya apakah, enggak, saya mau tanya, apakah Anda diintimidasi di rezim ini? Langsung dijawab. Terkait tentang hal tersebut, pertama yang tak bisa dibantah adalah pemilihan rektor setiap kampus itu kan dipilih oleh presiden beberapa persen. Ada persenannya. Ya kan, itu Makanya kan saya pertama bilang ini pembukaan anak-anak kampus. ini, Itu yang sangat anak-anak jelas. ini nggak punya Termasuk juga ilmu, ke saya bilang mahasiswa. turunnya. Makanya saya bilang Anda itu bukan kesleo, tapi Anda itu memang tidak memiliki dasar, tidak memiliki ilmu sama Ya, sekali. saya tidak ada maksud Makanya terkait tentang enggak, kalau mau kebebasan. bicara Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas. Anda, saya mau tanya, apakah Anda di rezim ini, ya, Anda tidak, kebebasan Anda di rezim ini dikebiri nggak selama ini? Sampai situ dulu Bang, kita kasih kesempatan jawab ke Harudin. Apakah Iya. ada intimidasi yang langsung Oke, dirasakan teman-teman BEM? Iya, yang pertama tadi disampaikan terkait tentang kebebasan, bagaimana contoh, misalkan bagaimana beberapa BEM yang belum mendapatkan SK rektornya, kan bagaimana tekanan, kemudian surat pemanggilan, waktu melakukan aksi, kan itu kan kita tidak membedakan antara Orde Baru dan Orde sekarang. Tapi hari ini ingin menyampaikan adalah jangan sampai kita mundur ke era-era sebelumnya yang sudah terjadi. Dan itu kan menjadi pembelajaran bahwa bagaimana hari ini, ya tidak ada yang menyampaikan bahwa hari ini lebih buruk dari Orde Baru. Tapi hari ini saya sampaikan bahwa jangan sampai kita setback atau seperti mundur. Ya. Baik, Mas Karudin. Aku. Silakan Bang Egy. Ya, jadi Nanti kita kasih kesempatan dalam Bang Boni Hardin. konteks sebagai TPUA ya, tim pembela ulama dan aktivis. Nah, sekarang tiba saya bela aktivis ini, Adinda Kahar, gitu loh. Jadi tidak mengurangi hormat Adinda Teddy ya. Dalam perspektif yang dimaksud kesejahteraan, memang tidak dijelaskan secara elemennya. Dalam perspektif itu, saya membagi ada 6. 4 untuk sejahtera fisik, 2 batin. Kan sejahtera itu harus lahir batin. Yang dimaksud secara fisik, 1 pendidikan, 2 kesehatan, 3 perumahan, 4 pekerjaan, orang punya pekerjaan. Yang kedua dalam konteks batin, orang sejahtera aman dalam melaksanakan agamanya, keyakinannya, terasa bisa merealisasikannya. Kemudian yang keduanya hiburan. Orang kalau 6 variabel itu ada, itu sejahtera. Nah, dikaitkan dengan ukuran kesejahteraan yang dimaksud, saya berani bertaruh secara intelektual. Kita sama intelektual ya. Ketidaksejahteraan itu tampak. Dalam perspektif apa pendidikan? Kecerdasan kehidupan bangsa. Itu harus tugas pokok presiden. Menurut Undang-Undang Dasar 45. Apa yang dicerdaskan? Banyak hal-hal yang ketidakcerdasan itu terjadi. Tidak perlu kita detilkan lah. Kita orang-orang intelektual ngerti itu. Kemudian dalam konteks pekerjaan. Justru tenaga kerja asing yang didatangkan. Padahal di sini banyak pengangguran. Apa itu bukan satu real ketidakadaan kesejahteraan? Perumahan juga banyak layak yang tidak punya rumah. Menurut penelitian yang saya pahami, 46% di DKI itu orang nggak punya rumah, ngontrak. Jadi itu contoh satu penjelasan yang mungkin tidak detail, tapi secara statement tidak sejahtera itu ada. Kemudian soal batin, Anda nanya sama dia, tanya saya. Di zaman Orde Baru saya pernah di penjara, di zaman ini apalagi kemarin di penjara saya karena bilang people power. Itu kan tidak aman, tidak sejahtera. Batin saya terganggu, saya terzolimi. Kau nggak pernah. Ya, karena saya track tidak recordnya. melakukan tindakan-tindakan yang dianggap merugikan. Jangan dulu, dengar dulu. Kan ukuran sejahtera yang Anda apa kok merasakannya? Ya dia belum barangkali. Tapi dia merasa baru diintimidasi. Kalau saya sudah ngalamin di penjara. Jadi memang tidak ada kesejahteraan itu dalam perspektif saya yang ngalami. Oh, kalau perspektif abang ya sudah. Saya nggak perlu diskusi kan? Ya udah, makanya. Jadi jangan mengglobalkan orang dengan goblok-goblok. Saya kira nggak begitu.
Kita punya ukuran mana? Nah, jadi dalam perspektif itu, Sudi kiranya sebagai aktivis dia punya apresiasi begitu, itu satu hal yang luar biasa. Juga sekarang, kalau dibandingkan dalam konteks dulu, Anda ini nggak menyebut aja, yang sekarang big data ternyata big bohong oleh si Luhut, siapa yang mau persoalkan tuh? Suruh ditantang sama ketua DPD, tidak berani bicara. Itu contoh. Jadi oleh karena itu, dalam perspektif pembodohan dan lain sebagainya yang tadi saya sebut 6 variabel itu terjadi gitu loh. Bahkan kalau tadi Adinda ini, saya udah senang udah kembali jalan yang benar. ya, itu jeleknya sedemikian rupa Orde Baru, oke. Saya juga ngalami yang begitu-begitu kan. Tapi dalam konteks konsep tahu diri, Soeharto menurut saya tahu diri. Dia mengundurkan diri, ingat loh mahasiswa, bukan dijatuhin mahasiswa. Soeharto mengundurkan diri. Apabila dia masih berisi keras, masih bisa, dia masih Panglima TNI, Panglima Polri juga, tertinggi betul istilahnya, kuat Orde Baru. Tapi dengan kesadarannya dia menyatakan mundurkan diri. Itu konsep tahu diri. Dan itu dibuat kemudian menjadi etika kebangsaan TAP MPR nomor 6 tahun 2021 tentang etika berbangsa dan bernegara. Pemimpin yang sudah tidak dipercaya rakyat harus mengundurkan diri. Mestinya begitu. Tapi kan bentuk pengekangan manusianya berbeda Bang, perlakuan Ya dulu oleh dan karena sekarang. itu, dalam perspektif sekarang kan mahasiswa juga ada banyak bergerak. Meminta mundur juga ada, ARM meminta mundur. Tapi mana jawabannya? Dan tadi soal berani, saya beranakan, Jokowi tidak berani. Saya gugat ke PN nggak datang. Nggak datang. Ya. Bang Egy, Itu tapi bagaimana contoh, dengan- kalau bicara ukuran berani, datang dong, gentle. Ini ngasih surat kuasa juga enggak. Oleh karena itu, praktek-praktek dalam konteks bernegara ini jangan dilihat satu perspektif mahasiswa. Kita secara whole masyarakat ini, saya bagian dari masyarakat ini merasakan itu gitu loh. Kalau Kalau Bang kita Egy enggak juga Bang, sepakat gini, dengan apa yang kalau disampaikan kita mau oleh diskusi, Saya sepakat enggak, sama- kalau kita mau diskusi sama di Adinda luar dari Kahar di luar tadi. dari- boleh. Ya. Tapi kan saya pada konsepnya kita sesuai dengan judul di sini. Makanya saya pada fokus pada di situ. Kalau abang udah kemana-mana, bisa kita diskusikan Oke, kemana-mana Bang Teddy, nih. kita tahan. Kemana-mana Bang apa Boni. orang bicara tentang diri saya, tentang sejahtera. Kita berikan kesempatan untuk Bang Boni, silakan Bang. Sudah nyala itu Sudah, Bang, langsung saja. aja Bang. Ini aku belum mulai apa-apa udah pada seru nih, aku jadi penasaran. Segmen nih. kita masih banyak, tenang aja Bang. Siap. Enggak, aku seneng nih Bang Egy punya kacamata nih. Bagi dong Bang kalau ada dua nih. Harus begini, berdemokrasi itu kan harus begini ya. Berbeda, iya exactly. Das ist doch ganz genau Bang. Iya, kita berbeda tapi kita harus tetap elegan kan dalam konteks persahabatan ya. Kayak tadi, ini saudara saya Noel ini agak lucu ini. Saya bilang ngapain kamu marah sama Pak Erick Thohir lah bro. Kan jabatan Pak Erick bukan milik pribadi, milik rakyat. Jadi Pak Erick cuma mengikuti aturan lah, beliau nggak bersalah lah. Soal tadi di awal bahwa saya kecewa, enggak. Saya nggak pernah kecewa dengan pemerintahan Pak Jokowi, ini harus digarisbawahi. Ketika dulu saya dikibulin sama Menteri Rini Sumarno, ini cerita masa lalu nih Bang. Saya diminta ini rotasi ke komisaris. Anda mau nggak pindah ke ini kata utusan beliau Dirjen. Saya bilang oh saya nggak ada minat dari awal memang untuk posisi apa ya silakan lu taruh gue di mana sepanjang tidak melanggar undang-undang dan di mana gue merasa kompeten. Tiba-tiba berhenti keluar beritanya diprovokasi saya diberhentikan sejak kapan berhentikan. Nah terus kemudian dipindahkan ke tempat lain. Padahal saya nggak pernah setuju tuh. Saya ditaruh di perusahaan, saya nggak pernah setuju dan saya nggak pernah masuk kantor dan saya berhenti emang. Saya nggak mau. Dan saya tolak terima gaji pada saat itu. Nah ini artinya kalau kita bicara pengalaman pribadi Bro Noel. Artinya semua itu pun saya lewati dan karena apa? Saya berpikir ada yang lebih besar dari saya. Dari sekedar perihal saya. Ini bukan tentang saya, ini tentang bangsa, ini tentang negara. Maka mengawal pemerintahan Pak Jokowi adalah tanggung jawab dan tugas seorang negarawan. Bukan seorang petualang, bukan seorang rent seeker, bukan seorang vigilante atau apapun. No, kita adalah negarawan, kita harus konsisten di jalur itu. Tapi bahwa saya kecewa dengan Lutfi misalnya, setuju saya marah. Masa menteri nggak punya kemampuan deteksi dini soal potensi ancaman di kementeriannya.
Bagaimana you tidak bisa tahu bahwa banyak maling di dalam kementerian kamu yang mau memanfaatkan momentum untuk mencuri. Menari di saat rakyat lapar, ya toh? Di saat Ini sudah rakyat ditindak. tertindas. Saat ini sudah ditindak. Ya ini kan soal konsekuensi ditindak pasti. Kita bicara prediksi, antisipasi. Kita bicara kemampuan memproyeksi potensi-potensi masalah di masa depan. Dan menteri macam begini bagaimana dia bisa pertanggungjawabkan posisinya. Nah semua orang marahnya ke Pak Jokowi, saya kira itu juga salah alamat juga sih. Karena kan Pak Jokowi sendiri juga kan bingung. Nah ini saya sudah arahkan tapi tidak dijalankan, kan kurang lebih gitu. Artinya Bro Noel saya setuju bahwa saya kecewa dengan beberapa menteri, yes. Saya nggak pernah kecewa dengan TNI, bahkan saya bangga. Saya nggak pernah kecewa dengan Polri, saya bangga. Karena semua itu berjalan dengan baik. Satu irama, selangkah, sinergis dengan pemerintahan Pak Jokowi. Nah, kita koreksilah bersama soal ini. Saya nggak mau komentar soal adik kita yang mahasiswa itu. Enggak lah, nanti saya minta mahasiswa saya aja komentarin dia. Ini tema kita Bang Boni. Iya, tapi saya kira lain kali diskusi undang mahasiswa juga komentarin. Saya sodorin nanti mahasiswa saya. Tapi soal kesejahteraan dan kebebasan perbandingan di Itu era Orde itu Baru. subjektif. bagaimana? Itu sangat secara epistemologis. Kemudian itu menjadi sesuatu yang you tidak bisa salahkan, you nggak bisa benarkan juga. Seperti tadi beri contoh oleh Bang Egy nih. Itu kan postulasi soal kesejahteraan, postulat itu. You bisa tafsir secara subjektif. Orang mengatakan sejahtera, yang lain mengatakan tidak. Why not? Kita bebas berpikir, kita bebas menafsir. Tetapi bahwa ada ukuran yang kemudian berlaku umum, yaitu iya. Tapi jangan juga kita memaksa semua orang itu kan untuk mengadopsi konsep itu kan. Buat saya sih gak masalah kalau soal itu ya, kritik-kritik. Tapi bahwa di era Soeharto misalnya kita tidak bisa tutup mata, di sana ada kebrutalan, di sana adalah penindasan struktural, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Dan semua itu telanjang gitu loh terjadi. Hari ini ada nggak sih peristiwa kayak gitu? Sekarang kan orang ribut-ribut gara-gara kemarin Amerika Serikat sudah membuka itu. Bahkan dibunuh ada. Nah, ini Bang, ini kita masuk ke kasus yang mungkin Abang akan singgung. Kita lihat dokumen laporan dari pemerintah Amerika Serikat soal pelanggaran HAM di Indonesia. Disebut juga di sana soal pembubaran FPI, something, dan juga akhirnya saat yang sama saya perhatikan dari tadi malam itu, tagar kilometer 50 itu heboh makin kenceng tuh. Menurut saya sih itu juga berlebihan. Kalau itu menurut saya berlebihan. Karena kan kita bicara hukum, kita bicara bukti. Nah Bang, di sini nanti kita berbeda Bang. Nggak apa-apa. Dan ini good, sehat buat demokrasi. Kita bicara bukti, kita bicara. Dan bukti itu kan banyak jenisnya, banyak tingkatannya. Nah polisi sudah punya semua datanya, punya semua buktinya. Bahwa ada segerombolan orang ketika itu mengawal pimpinan mereka dipersenjatai, punya skill menembak. Nah ini dia bukan aparat negara, tapi mereka melakukan itu, gitu loh, aneh. Dan menembaki aparat. Nah ini data hukum yang kita baca dan kita lihat. Ya dari temuan-temuan polisi. Dan polisi menembak balik, itu kan proses biasa di lapangan dalam konteks penegakan hukum. Bang Boni. Nah mungkin nanti akan menjadi pertanyaan balik ke misalnya ke pemerintahan Biden misalnya. Ya kira-kira apa sih parameternya untuk melihat itu sebagai pelanggaran HAM. Kalau misalnya kita melihat soal kebebasan yang dalam konteks civil liberties, kebebasan sipil untuk orang berserikat, berkumpul, mungkin. Karena di Jerman sendiri Bang ya, neonazi itu tidak pernah dibubarkan. Bahwa dia sayap kanan yang sangat radikal, saya kira lebih berbahaya dari FPI. Tetapi tidak pernah dibubarkan, bahkan dibiarkan menjadi partai politik. Kenapa? Karena konsepsi bernegaranya dia menganut era kebebasan keterbukaan. Silahkan seleksi alam melalui rakyat yang menentukan. You suka dengan neonazi, silahkan lu pilih partainya. Dan terbukti sampai hari ini tidak ada yang tidak pernah masuk parlemen. Ada sayap kanan baru, tiba-tiba nongol dan besar yang namanya Alternative für Deutschland, AfD. Ya, alternatif untuk Jerman. Ini sayap kanan lahir sebagai reaksi terhadap kemunculan begitu banyak gelombang pengungsi ke Eropa, terutama Jerman, yang kemudian disusul dengan beberapa tragedi sosial, pemerkosaan di ruang publik, dan sebagainya. Nah artinya begini loh, kita kembali ke masalah. Kalau perdebatannya di situ, saya mengambil posisi sebagai seorang akademisi, mengatakan ayo mari kita berdebat soal konsep pembubaran dan tidak pembubaran Menurut FPI. Anda, apakah di era saat ini, di rezim saat ini kebebasan dikekang atau tidak? Jawabannya usai jeda ya Bang ya, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Sebelum ke Kaharudin, boleh ke Bang Boni lagi melanjutkan
Bang Boni, tapi data Kontras menyebutkan kalau memang tidak dikekang ada 16 kasus penganiayaan yang terjadi sepanjang tahun 2021. Kemudian yang sekarang Bang, kita kritik pemerintah, bersuara di media sosial, itu akun bisa diblokir, bisa hilang Bang. Diretas tadi kata mahasiswa Bang. Sebenarnya begini, kita itu masuki satu fase yang namanya post-truth itu kan, post-truth era. Nah ini memang saya kira ini bukan hanya kita, tapi hampir semua negara di dunia mengalami kerepotan. Kenapa? Post-truth era itu adalah fase di mana kebangkitan teknologi internet kemudian mendominasi kecepatan berpikir masyarakat dan juga peradabannya. Nah apa yang terjadi kemudian ruang teknologi itu dimanfaatkan untuk menabur apa saja. Mulai dari kebenaran, kebohongan, dusta, caci maki, dan fitnah. Kan saya juga korban fitnah bro. Dulu di TV ini saya sakit berat hipokalemia, dituduh narkoba kan? Ya benar itu. Jejak digitalnya Cek masih banyak data tuh, saya Bang, di ya? BNN negatif terus kan berapa kali tes saya untuk urusan-urusan teknis kenaikan ini di sebagai kampus lah sebagai apa kan juga butuh tes itu. Nah artinya bahwa di era seperti ini banyak orang berbicara demokrasi dan mengatasnamakan demokrasi tetapi motivasi dan tujuannya tidak benar. Nah ini sebetulnya kemudian membawa negara pada satu titik harus mengambil sikap tegas. Harus mengambil satu segregasi dan juga determinasi. Determinasi apa? You buat ketentuan-ketentuan yang ini boleh, yang ini enggak. Dan itu cukup di level negara, diterjemahkan ke dalam undang-undang. Nah bahwa konsekuensinya kemudian negara menjadi agak leviathan, agak sedikit galak, ya itu memang harus diterima. Jadi ini bukan pengekangan maksud Anda? Bukan pengekangan, ini hanya sebuah paksaan untuk kembali ke jalur, kembali ke rel. Ini ibarat kata, kita dikasih lapak untuk berdagang, semua berkeliaran dagang di luar lapak. Jadinya mengganggu jalanan, mengganggu ketertiban umum. Nah kita ditarik ke dalam. Ketika dipaksa tarik ke dalam, karena kebebasan ini sudah terlalu terbuka, itu dianggap pengekangan. Lalu kemudian kepolisian dicaci maki karena nangkap si A, si B. Aduh bang, mohon maaf, saya setuju Ibrahim terus ditangkap ya. Ya dia menghina katakan 300 ayat Al-Quran harus dia apa? Harus dia apa? Itu kan gak beres. Oke. Karena apa? Sekali dia ngomong begitu, dia sama dengan mengatakan sejuta suara yang meneriaki, menghina ajaran agama lain atau termasuk terutama yang Kristiani, itu dianggap benar. Ya kan itu secara tidak langsung. Bang Egy. Makanya saya bilang kita hentikan benturan sosial ini. Iya. Kita hentikan dikotomi ini. Kita harus sambung rajut tali persaudaraan Tidak dengan ada cara apa? pengekangan, Bang Egy. Kita harus bangun cara berpikir persaudaraan. Jadi jangan saling serang. Rekonsiliasi, islah. Yes. Ya, bagaimana mau islah? Persoalan seriusnya belum kita rasakan. Misalnya begini, pengertian pengekangan itu kalau dalam konteks hukum katanya dipaksa. Pemaksaan itu tidak benar dalam hukum. Kalau dipaksa menjadi desa. Begini brother, Kita dengarkan dulu Bang Boni. Enggak, kan permisi. abang ini kan saya tahu intelektual, punya banyak latar belakang. Ya. Kalau saya ambil contoh begini, dalam konteks rekonsiliasi. Kalau katakan yang berperan di istana kemudian untuk menjembatani masyarakat sipil dan negara, itu adalah Bang Egy, katakan. Jadi jubir atau staf ahli. Itu kan tidak lagi bicara soal beliau, tidak perlu bicara mau diterima atau ditolak, harus diterima karena demi negara kan. Iya, Karena ini iya toh, kita iya toh, bicara dalam kurang lebih dataran begitu. praktek, Iya. pengekangan itu terjadi. Misalnya begini, brother. Ketika 2014 ya, yang zaman Jokowi baru pertama presiden, dia gagasan people power itu awalnya beliau bersama timnya melawan SBY, ya. Jadi kalau SBY tidak mau mengerti, maka akan terjadi proses people power. Nah 2019 saya menyatakan people power di depan rumah Prabowo. Karena saya tim hukum dari Prabowo. Nah oleh karena itu pertanyaan seriusnya, diksi yang sama saya ucapkan sebagai people power, Jokowi bebas dan bahkan bisa jadi presiden, kok saya malah di penjara gitu loh. Itu kan pengekangan yang serius dalam konteks dimensi pengekangan. Oleh karena itu, jangan kita membuat satu ketentuan yang tadi Brother Hagen katakan, itu silakan ditentukan, ya bagus, saya mau juga ditentukan. Hukum itu kan untuk ketertiban. Tapi yang sudah diatur oleh undang-undang pasal 28 huruf E untuk bebas berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, kenapa dikekang juga? Itu persoalan seriusnya di situ. Bang Egy melihat ada Aku tebang pilih pikirnya tidak? gini sih Mas. Bang Egy melihat ada tebang pilih tidak sebelum ke Bang Oh Boni? iya jelas lah. Aku pikirnya gini sih,
Kalau Ya, contoh sekarang- tebang pilih nih, Ratna Sarumpait gara-gara ngomong bohong ditahan di penjara 2,5 tahun kalau nggak salah. Nggak, kalau- Sutugas belum. kalau- Sekarang si Luhut ngomong bohong nggak berani diproses. Ya, Bang, Itu- oke. itu jelas sekali. Saya no comment kalau soal itu. No comment karena faktanya begitu, brother. Ya, setuju. Cuman kan dulu kalau kita lihat ke belakang, saya nggak tahu, saya nggak mau komentari soal Pak Luhut lah. Karena ini kan kita belum pernah lihat juga atau beri kesempatan ke beliau untuk membela diri soal data itu ya. Tapi kalau bicara soal 3 periode, jujur saja, saya juga heran kenapa orang alergi. Loh kita sudah biasa dari tahun berapa teriak turunkan Jokowi kan? Ganti presiden, itu kan narasi. Dan semua itu bagian dari dinamika diskursus dalam demokrasi. Nah Kita sekarang berbicara kalau bicara mengenai tiga periode, kenapa alergi? Alerginya Toh itu begini, juga- brother. itu Saya juga bisa narasi terangkan. gitu loh, brother. Saya bisa terangkan secara ilmu hukum. Siap. Pasal 7 UUD 45 menyatakan dengan jelas 2 periode. 5 tahun sekali, boleh dipilih kembali. Enggak ada kata 3 periode. Yes, sama aja, sama aja begini. Boleh nggak Ganti itu diubah? presiden, Sama-sama ketika sepakat ganti bahwa presiden, penguatan hanya demokrasi mungkin yang baik adalah penguatan karakter masyarakat sipilnya, bukan penguatan kekuasaannya. Ini Ya. jangan sampai gini, kekuasaan itu cenderung korup itu tinggi. Ya. Jangan sampai gini, kondisi Power bangsa tends ini to lagi Power parah-parahnya, tends to kondisi Lord demokrasi kita lagi mundur, kesejahteraan rakyat lagi hari mundur. Ini periode kedua ya, kita harus berani terbuka untuk mengkritik. Ya. Jangan kita juga, kita pendukung presiden, gue ini pendukung presiden bos. Sampai detik ini gue tidak lari walaupun dipecat, gitu loh. Komitmen kita terhadap demokrasi, jangan juga kita langgar. Karena kenapa? Karena persoalan narasi-narasi sesat 3 periode itu. Ini kan problem bangsa ini ke depan adalah apa? Perpecahan yang dibawa ini Tapi makin gini loh, liar. pertanyaannya Yang adalah- diciptakan oleh siapa? Elit-elit di lingkaran Jokowi Yes. ini. Tapi pertanyaan begini, kalau saya coba menebak ruang kepala dari elit-elit tadi yang mungkin membahas itu, 3 periode kan tidak mungkin lahir dari ruang kosong, toh gagasan itu ya. Betul. Pasti ada latar belakang, konteks besarnya. Mungkin saja konteks besarnya adalah situasi politik hari ini kita masih terbelah. Warisan konflik pemilu 2014, 19 sampai hari ini masih berlanjut. Ada kadrun, cebong apa tadi? Cebong, kampret Yes. itu. Dan ini kan bukan pembelahan sesimpel di medsos. Tapi di sebuah kemudian pembelahan kesadaran, pembelahan minat, niat, dan kebatinan kita dalam berbangsa. Dan ini bahaya karena menyangkut fondasi dasar negara, Nah, ideologi, betul, konstruksi bernegara. Ya. Nah kalau dasarnya di situ, pemilu dipaksakan di tengah perpecahan bro, lalu yang hasil kemudian adalah salah satu pihak kan. Maka presiden itu akan terus mengekalkan perpecahan ini. Maka menurut saya pertama selesaikan dulu ketegangan ini, rekonsiliasi nomor 1. Setelah rekonsiliasi baru kita rumuskan, ayo amandemen konstitusi urusan Betul. DPR. Silakan amandemen, boleh nggak 3 periode? Kan bukan keputusan presiden soal 3 kalau periode. landasannya di situ kita Ya. sepakat Bon. Yes. Nah problemnya narasi besarnya bukan soal rekonsiliasi. Narasi besarnya bagaimana mengamankan kekuasaan 3 periode. Artinya nah ada, inilah narasi artinya sesat ada itu. kesalahan teknis di dalam Itu public bukan speaking mereka. teknis, Oke. itu bukan persoalan Tapi narasi itu teknis, sudah ditutup itu rapat, persoalan yang sangat Bapak-bapak. prinsipil Narasi itu dalam dianggap demokrasi sudah dan selesai. konstitusi. Oke. Di jajaran kabinet Jokowi juga narasi itu sudah tidak ada lagi di publik sehingga harusnya tidak usah diklarifikasi mempeributkan jelas. lagi soal narasi 3 periode. Justru harus Gimana ikuti mau diribut, apa harus yang diributin Jokowi dong. ngomong itu kan udah benar. Problemnya aktor-aktor yang menyampaikan masih 3 bicara periode ini itu? tidak punya tanggung jawab moral dan politik. Harusnya mundur dong. Case Nah, close, itu Bang. yang Sudah saya ditentukan bilang, tanggal mahasiswa pemilu, Bang. itu, makanya saya bilang mahasiswa itu seharusnya berpikirnya seperti ini. Bahwa Pak Jokowi sudah selesai, dia sudah menyatakan hal itu dan dia tidak punya kewenangan untuk itu. Maka samperin aja tuh orang-orang siapa? Setuju. Muhaimin Iskandar. Iya. Samperin. Bahlil, Ini Muhaimin. Bahlil atau siapapun. Nah masalahnya adalah sekarang. Erlangga, Anak-anak Julhas. ini, ya, Julhas. anak-anak ini, PKB mereka itu. tidak punya pemikiran seperti itu, yang hanya diberikan ego saja, tapi mereka tidak punya kemampuan berpikir yang cukup. Oke, Bang kita Teddy. berikan kesempatan nanti untuk Kak Harudi menjawab hal ini, tapi sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Bang Teddy, Ya. ingatkah Anda bahwa yang dipersoalkan mahasiswa itu bukan melulu soal 3 periode, tapi soal menstabilkan harga kebutuhan pokok. Kemudian Kesejahteraan, Bang konflik Teddy. agraria, masalah IKN, itu poin-poin dari tuntutan mahasiswa. Bang Teddy. Betul, sangat betul. Cuma yang naik ini kan soal itu, 3 periode. Itu yang memancing orang untuk datang ke jalan itu kan 3 periode. Dan juga kesejahteraan ya, Bang. Nah, soal kesejahteraan nih, saya cerita ya soal kesejahteraan ya. Kemarin saya cerita, coba kalian nonton film G30 SPKI, saya bilang. Ya,
Di film G30 SPKI itu dibuat tahun berapa? Di situ ada percakapan, ya, ada seorang bapak dan ibu, dia mengeluhkan dan pernyataannya begini nih, kurang lebihnya. Zaman sekarang tuh zaman susah, ya, rezim ini sulit dan segala macam. Jadi dia mengeluh bahwa di era itu era yang sangat susah, apa-apa mahal, ya. Coba bayangkan itu di tahun berapa tuh, zaman PKI, 60-an atau 65. berapa, 65. Maka saya bilang subjektif, ya, kalau seandainya kita menilai soal itu, karena di tahun segitu pun ada orang yang punya kemampuan ekonomi yang lebih. Nah di rezim selanjutnya, di rezim Soeharto ada juga. Rezim Pak Habibie, Bu Mega, Pak Gus Dur, SBY dan sekarang. Jadi kalau mau bicara kesejahteraan, maka kadang-kadang saya suka bercanda. Ada orang yang memang dari zaman Soeharto memang males, ya, hidupnya malas bekerja dan segala macam, dia susah sampai zaman SBY. Ketika di zaman Jokowi dia teriak karena dia sudah tidak sanggup dengan kesulitan hidup. Nah itu kan bukan salahnya rezim ini, tapi gobloknya dia gitu, karena malas. Nah jadi fokus lagi ke pertanyaannya soal kebebasan ini. Saya mau tanya ke ke kawan mahasiswa BMSI ini, Kak Harudin, Bang. Kak Harudin, ya, bahwa di manakah kamu merasakan bahwa kebebasan, karena kan tadi sampai terpotong di kebebasan, ya, kebebasan kalian yang dipermasalahkan selama ini sama kalian. Adakah kebebasan kalian yang dikebiri oleh negara ini? Oke, langsung saja kita tanyakan. Kak Harudin, silahkan ditanggapi. Baik, terima kasih. Pada Bang tadi pertama terkait tentang BMC tadi, mungkin bisa dicek aja Instagram @SI. Bagaimana di sana tuntutan ada 12 tuntutan aksi pada tanggal 21 Oktober 2021, 7 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Kemudian tanggal 28 Maret 6 tuntutan, dan tanggal 11 April itu 4 tuntutan kepada wakil rakyat. Jadi memang kita bergerak bukan hanya tentang penundaan pemilu atau 3 periode. Baik terkait tentang kebebasan, ya silakan dilihat, kita juga bisa lihat berita bagaimana diangkat judul polemik Presiden Jokowi minta kritik, bagaimana hari ini kita mengkritik dihadapkan dengan dua hal. Yang pertama adalah buzzer, yang kedua adalah dibayangi seruan terkait ancaman pidana Undang-Undang ITE. Artinya kan di sini kenapa tadi membandingkan dengan Orde Baru, kita tadi poinnya adalah jangan sampai kita mundur. Hari ini kan bagaimana kita menyampaikan pendapat, dan teman sejati itu adalah yang berani mengatakan yang dengan salah. Gitu kan. Hari ini kita mengkritisi bagaimana poin terkait tentang kesejahteraan. Tadi tentang kebebasan, tentang Mas kesejahteraan Kaharudin, bagaimana. Mas Kaharudin, Anda pengguna media sosial bukan? Ya bagaimana saya menggunakan media sosial saya. Anda Instagram pengguna saya media sampai sosial, saat ini saya belum nggak, saya tanya dulu. Jawab sesuai Akun dengan dia ini. diretas, Bang Teddy. Saya ini yang katanya pendukung Jokowi, ya. Kalau bisa, mungkin di sejarahnya orang yang diretas akunnya 2 kali dan tercepat mungkin di dunia. Nggak ada waktu 2 hari diretas lagi akun baru saya, ya. Oke. Jadi kalau soal itu bisa saja Anda nggak bisa membuktikan bahwa itu rezim, ya. Kedua, Anda pengguna media sosial, ya, maka Anda itu buzzer. Karena pengguna media sosial itu adalah buzzer. Ketika Anda menuduh buzzer, saya tertawa dengan Anda. Iya, Berarti Bang. Anda menuduh Selesaikan diri Anda dulu sendiri, saya bicara, Bang. ya. Kedua, Maksudnya saya selesaikan cuma dulu mau tanya pembicaraan kebebasan. Saya mau tanya kebebasan apa, ya, yang dikebiri terhadap Oke, Anda. ini langsung dijawab Bang Teddy. Jawab Kita berikan langsung. kesempatan. Oke, silakan Kak Har. Baik, ya terkait tentang kebebasan, kita jangan sampai mundur. Tadi kan sudah disampaikan berapa banyak aktivis yang hari ini dikriminalisasi ketika mengkritik. Bahkan Bang Masinton hari ini kan aktivis dikriminalisasi. Kita berikan kesempatan dulu Bang Teddy. Bang Teddy. Ya bagaimana saya mau Kita berbicara? berikan durasi yang adil. Kita Bang Teddy. selesaikan, Bang Teddy. Nanti kalau Anda ingin menyanggah, silakan. Iya, Mas silakan, Kaharudin, Kak. silakan. Dihabiskan. Ayo ngomong. Ya, ini kan belum saya sampaikan terkait tentang hal tersebut. Jadi memang bagaimana hari ini tentang kebebasan tadi disampaikan, bagaimana hari ini aktivis yang mengkritik pemerintah itu dibayangi oleh 2 hal, ancaman Undang-Undang ITE itu terkait tentang kebebasan. Tentang kesejahteraan saya perlu sampaikan juga, bagaimana hari ini mahasiswa bergerak di jalan itu artinya ada hal yang tidak baik-baik saja, bagaimana hari ini faktanya kebutuhan, ketersediaan bahan pokok itu naik. Dari minyak goreng, BBM naik, gas kode sudah naik, ya kan? Dan lain sebagainya, dan bahkan listrik pun naik juga. Dari utang negara 7.014 triliun, penambahannya 4.923 triliun,
1,1 juta orang, yaitu menurun kemiskinan itu selama 7 tahun ini 1,1 juta orang. Dan pengangguran itu adalah 7,27 juta jiwa. Artinya kan dari sebanyak 4.923 triliun itulah hasil yang baru dihasilkan tentang zaman presiden saat ini. Artinya kan tentang bagaimana terkait tentang kesejahteraan, tentang kesenjangan sosial juga, bagaimana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi memang itu yang poin yang mau kami sampaikan. Iya. Kahar. Saya rasa apa yang disampaikan BMC ini benar adanya. Karena kegelisahan BMC ini kan kegelisahan kita bersama. Maksud aku gini, Yang jangan benar bagian juga, mana? kenapa? Bang? Yang benar bagian mana? Banyak beberapa bagian yang benar. Oke, diantaranya. Saya dalam hal ini harus menegaskan posisi batin politik saya. Karena kegelisahan ini sebenarnya kegelisahan presiden juga. Persoalan pembungkaman, kesejahteraan dan sebagainya. Problem yang tadi yang kita kritik adalah ketika dia menyampaikan bahwa di eranya Orde Baru itu ada kebebasan. Problemnya itu. Tapi hari ini enggak gini, lu dengar dulu, Bang. Saya tidak membicarakan mengenai hal yang lain. Pertanyaan saya jelas. Saya orang yang simpel. Ketika saya bicara soal A, ya jawab soal A. Ya gini, pertanyaannya juga, kasih juga dia menyampaikan secara utuh. Itu lebih fair daripada Bung Teddy membantah. Gitu. Gini, kita Karena dia pernah tidak mengalami menjawab hal pertanyaan saya. yang pernah dilakukan oleh kawan-kawan BMC. Kita harus hormatin dong. Gitu loh. Jangan juga kita mengkerdilkan atau mengunderestimate apa yang sudah mereka lakukan. Memang mereka Saya gini, turun ke saya jalan dalam hal tanpa ada ini ilmu. pada Emang, posisi Pak, mendukung saya bisa gerakan menjelaskan mahasiswa. itu. Gerakan mahasiswa harus kita dukung. Karena kegelisahan mereka ada kegelisahan kita. Kegelisahan anak saya, kegelisahan istri saya. Kegelisahan bangsa ini semua. Kalau soal kegelisahan, hari ini kita masih gelisah. Itu fakta. Tapi kita membicarakan soal kenapa mereka turun ke jalan. Ketakutan Ya? kelompok pro demokrasi hari ini untuk menyampaikan pendapat. Fakta adanya bahwa mereka tidak nyaman di era hari ini. Itu harus diakuin, Ted. Jangan juga enggak. Gini, contoh yang sederhana korbannya adalah gue langsung ini. Oke. Saya langsung menjadi korban terhadap penyimpangan kekuasaan itu sendiri. Contohnya Bang, Contohnya, disebutkan secara gamblang. ketika orang menyampaikan melakukan tindakan hukumnya, melakukan pembelaan, bukan pembelaan, menjadi saksi meringankan di kasus Munarman yang dilindungi oleh undang-undang, saya besok dicap teroris dan bahkan hak bekerja ya dicopot. Yang mencap teroris Itu siapa? keji sekali. Ya ini kekuasaan dong. Harus gini, pemerintah ini mewakili namanya kekuasaan. Oke, kita membicarakan kalau kasus Anda, siapa yang Ini hanya titik, Bos. siapa yang menuding Anda teroris itu apakah pemerintah? Bagian dari mereka yang mengorkestrasi kekuasaan ini. Artinya bukan pemerintah. Betul, tapi Ya. pemerintah melaksanakan apa yang diorkestrasikan. Ya, saya tidak masuk itu. Saya cuma menyatakan Betul, bahwa Bung yang Teddy tidak memberikan terlibat dalam label hal itu. Tapi tidak. gini, Ten, Ah. harus objektif juga melihat apa Saya yang sangat disampaikan oleh objektif kawan-kawan orangnya. mahasiswa ini. Enggak, makanya kita saya bilang, jangan saya juga fokus. mengofensif sikap politik kita. Saya melihatnya ada kesan mengunderestimate kawan-kawan Memang, yang karena berjuang. mereka memang tidak punya ilmu. Saya bisa punya data menyatakan seperti Tapi itu. tidak baik juga begitu Ya. dong. Faktanya Jangan begitu. itu nggak bagus, Ted. Nggak boleh, nggak bagus. Terlalu Ted. sombong, bagus. nggak punya Itu ilmu bagus, dari Ted. mana. Memang, saya Gitu bisa loh. mengatakan itu. Kita boleh tidak sepakat, tapi jangan begitu Ilmu sikap apa yang kita. kau Itu punya? tidak Udah, fair. ya. Itu Dia tidak nggak fair. bisa sampai Udah. mahasiswa kalau nggak punya Tidak, ilmu. tidak. Gitu loh. Makanya saya tadi tetap menjelaskan menghargai ada berapa perjuangan poin. kawan-kawan Sekarang mahasiswa. ini saya Terus mau izin perjuangannya. berapa poin. Bang Noel, kita tahan Problem dulu. bangsa Saya ini ada di tangan kawan mahasiswa. Bro, Baik. kita ke orientasi Boni Harga ini bagus, rekonsiliasi saja. Ini kan, ini masalah. Tapi bagaimana mau rekonsiliasi, brother? Akhirnya, ada menteri yang sangat menghina menurut perspektif umat Islam, nggak dipecat atau nggak ditegur. Ada yang mau, ya ini aku diam dulu, kamu jangan kubantah. Bergantian, Jadi Bapak. dalam Bukan, pengertian Bang. itu, Itu. saya berharap untuk ada rekonsiliasi itu bagus, tapi harus ada tindakan hukum dari presiden, ketegasannya. Tentang 3 periode, dia udah ngomong nggak mau. Kenapa anak buahnya yang ngomong begitu didiamkan saja? Nggak ada penegurannya dan lain sebagainya. Menteri yang menghina ajan sama dengan gonggongan anjing juga, kenapa nggak ada tegurannya? Dan lain sebagainya lah, banyak. Luhut juga yang ngomong bohong begini, nggak ada tegurannya. Jadi bagaimana mau rekonsiliasi kalau pemimpinnya tidak mengkondisikan untuk itu gitu loh.
Jadi kita ini jangan dianggap rewel. Saya dukung Jokowi luar biasa jika dia benar. Saya ini kalau oposisi fungsional. Bang Egy. Fungsi-fungsi yang nggak benar saya lakukan supaya benar. Kalau sudah benar saya dukung gitu loh. Bang Egy, Bang Boni. siap jadi juru bicara Presiden Jokowi? Pertanyaannya Coba rasanya pertanyaan. kurang relevan nih. Pertanyaannya. Bang Boni Hargen. Kalau ente jadi Jokowi Baik. gue jawab, lu bukan Baik. Jokowi Nah, gimana lu? Bang Boni Boni, Hargen, silakan, silakan. Saya ini kan pekerjaan banyaknya belakangan ini kan ngajar ya, otomatis saya harus sense sebagai akademisinya harus lebih nonjol lah ya. Di tengah situasi, berulang-ulang dalam banyak presentasi, seminar dan apa, saya selalu katakan bahwa situasi kita hari ini cukup serius. Ada ketegangan yang tinggi antara dalam relasi state society relationship itu. Hubungan negara masyarakat ada ketegangan yang tajam. Ini harus diatasi, kalau enggak demokrasi ini ambruk ke depan. Kenapa? Demokrasi hanya bisa dibangun dalam 3 pilar kan. Civil society, pasar, dan negara. Ya orang bilang media pilar keempat. Ya tapi bahwa kalau 3 ini tidak sinergis dan relasinya juga tidak berimbang, ini bangunan demokrasi bisa roboh. Partai politik. Ya, maka saya kira semua elemen sosial politik hari ini harus concern bicara soal rekonsiliasi. Kita mengarah ke sana saja. Setelah rekonsiliasi baru kita pikir, kalau suara rakyat dan DPR sebagai wakil mereka mengatakan, ayo kita amandemen konstitusi yuk. Lanjutkan apa yang dibilang menteri itu, kita bikin 3 periode. Saya kira itu juga dinamika demokrasi. Kan nanti soal rakyat mendukung atau tidak kan? Enggak masalah lah itu. Tapi kalau misalnya menurunkan Jokowi sekarang itu inkonstitusional. Kita akan lawan tidak bersama itu. Yes, melawan konstitusi kan, tidak diatur. Kecuali kalau konstitusinya juga diamandemen Jadi kan. Bang Boni saat ini teman-teman mahasiswa kalau mau bersuara mengeluarkan aspirasinya monggo silahkan ya Bang ya. Ya Tanpa persoalannya ditentang, sekarang tanpa ada adalah underestimate tadi. persoalannya sekarang adalah ketika demonstrasi mahasiswa turun, banyak yang bukan mahasiswa juga turun. Lalu terjadilah pemukulan di ruang publik, sebuah adegan kekerasan yang dipertontonkan terhadap Ade Armando. Nah di situ sebuah penodaan dan pemerkosaan terhadap ruang publik, terhadap akal sehat Konteks itu dan terhadap demokrasi. Ade Armando juga melakukan kekerasan yang berupa verbal. Lupakan Betapa itu, Bang. dia sinis dan Betul. kesan anti-Islam luar biasa. Itu betul. Itu kekerasan Lupakan- verbal namanya. Tapi kita nggak bisa parsial Bang. Begini, maksud saya begini. Nggak ada urusan boleh Maksud nggak saya boleh. begini, Itu spontanitas. Maksud saya gini, kita berpikir harus komplit, jangan parsial. Injak pantatnya kok Berpikir yang geger otaknya. Jadi berpikir mana? parsial itu maksud saya gini Bang. Ketika Ade menjadi korban, kan dia terluka parah tuh. Sampai darah disedot dari otaknya kan. Dokter Made tuh kalau nggak salah yang operasi itu di Siloam. Ketika ini disedot, ketika Ade Armando jadi korban dikeroyok habis, kan dia korban. Solidaritas kemanusiaan menuntut kita untuk juga solider terhadap dia. Bahwa dia punya persoalan lain yang menurut teman-teman ini serius, itu bisa dilupakan sejenak. Kita harus turut prihatin dulu. Tapi kan saya perhatikan di medsos, orang tidak pernah prihatin tapi langsung ngegas. Siapa daftar berikut yang harus digebuk, disembelih? Bahasa Karnawijaya, Profesor Kimia itu, disembelih atau dibedil kan. Lalu saya lihat, saya temukan juga berapa foto dia lagi tembak-tembakan. Jadi sekarang poinnya bahwa Bapak sepakat rekonsiliasi. Catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, saat ini kita sudah ada Syekh Bapak Jaber di studio. Assalamualaikum Syekh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Mas Andro, Kak Maria, bintang tamu, pemirsa TV One di mana pun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada seorang Yahudi datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu warda. Beliau berkata, "Ya Amirul Mu'minin, kalian memiliki ayat dalam Al-Quran, mempunyai ayat dalam Al-Quran. Kalau ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami kaum Yahudi, kami bangga dan menjadikan hari itu hari raya." Umar bertanya, ayat yang di mana? Beliau berkata, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Kata Umar radhiyallahu anhu, "Wallahi demi Allah, saya tahu ayat itu kapan diturun oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan diturunkan oleh Allah dan di mana.
itu pas di Hajjatul Wada', haji Rasulullah SAW terakhir di hari Arafah. Dan itu hari raya bagi seorang haji, dan hari Jumat itu Idul Muslimin, hari raya umat Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Yang artinya hari itu Allah menyempurnakan agama Islam. Rukun haji, rukun yang kelima, telah sempurna agama Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Saya menyempurnakan nikmat bagi kalian. Artinya apa? Artinya semakin kita menyempurnakan agama Islam, semakin nikmat itu menjadi lebih baik, menjadi sempurna. Berarti bukan setiap orang Muslim bisa kehidupannya menjadi damai, sejahtera, kecuali dia kembali kepada agama Islam. Saya ulangi lagi, semakin agama Islam sempurna, semakin kenikmatan itu menjadi sempurna. Kenikmatan kehidupan, damai, sejahtera. Karena itu saudara, setiap orang punya kewajiban agar menjaga kehidupan damai dan sejahtera. Ada 5 pokok dalam agama Islam membuktikan bahawa agama Islam sempurna. 5 pokok penting sekali bagi setiap orang. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Hifdzun nasab, nasab dan keturunan. Wa hifdzul aql, menjaga akal yang sehat. Setiap orang, baik pemimpin maupun rakyat dan masyarakat, wajib menjaga 5-5-nya. Semakin kita menjaga 5-5-nya, tidak bisa dipisahkan, Allah memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Bagi pemimpin, wajib menjaga agama, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Tidak mengganggu agama atau merusak agama masyarakat. Menjaga harta, baik harta pribadi maupun harta masyarakat. Tidak mencari kemaslahatan pribadi, tetapi mencari kemaslahatan masyarakat. Menjaga jiwa, menjaga akal, sehat, dan lainnya. Begitulah masyarakat. Wajib bagi mereka menjaga 5-5-nya. Berarti masing-masing punya kewajiban. Jangan sampai saling menyalahkan sebelum kita memaksimalkan kewajiban kita. Karena itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemimpin, tidak mungkin kita mendapatkan kehidupan damai sejahtera dengan kekuatan atau kekerasan, kecuali dengan perilaku adil dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Bukan agar dipuji, agar dicintai masyarakat, atau agar dipilih lagi. Bukan. Karena ada tanggungjawab besar nanti di yaumul qiyamah. Kan kita sebagai umat Islam yakin bahawa kita pindah ke akhirat, ada tanggungjawabnya besar. Para masyarakat, rakyat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, tidak mungkin kita bisa mengubah keadaan dengan kekuatan atau kekerasan, kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul dan taati ulil amr. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika penduduk negara mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka keberkahan rezeki dari langit maupun dari bumi. Berarti dua-duanya punya kewajiban. Kata Kiai Abdul Wahab Hasbullah, pendiri NU Nahdlatul Ulama, tidak ada senjata lebih tajam dan lebih baik, lebih sempurna dari bersatuan, daripada persatuan. Jagalah bersatuan, karena yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah, persatuan. Semoga ya Rabb, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Allah melindungi negeri Indonesia ini. Saudara, jangan putus asa. Kesempatan di bulan suci Ramadan, doa kita mustajab. Doa orang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun harapan, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa, semoga ya Rabb, Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Indonesia tanah air selalu dalam keadaan Islam, iman, keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jaber, Bang Boni Hargen, Bang Teddy juga terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak Rudi yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bang Igus Jana, terima kasih Bang Emmanuel Benezer. Paling tidak kita sudah menyepakati satu hal dan harapan Indonesia kita diberikan keselamatan seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Jaber tadi. Kita akan berjumpa lagi di catatan demokrasi minggu depan. Saya Maria Sega. Dan saya Andromeda Merkuri. Terima kasih, selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa.